Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Saudaraku, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan dari Bogor, semoga Anda sehat sekeluarga dan mudah-mudahan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang mindset menghafal Al-Qur'anul Karim. Ada dua mindset. Yang pertama mindset mental pemenang, dan yang kedua adalah mindset mental kalah. Apa ciri-cirinya? Cirinya yang pertama kita akan bahas mental orang kalah dulu. Dia akan selalu kalah. Dan dia selalu banyak beralasan. Jadi orang yang pertama ini, mental kalah ini, dia selalu menemukan jalan buntu. Ketika diajak menghafal Al-Quran, kemudian dia beralasan, wah, Al-Quran sangat tebal, saya nggak bisa ngafal. Kemudian dia beralasan lagi, oh saya susah menghafal. Beralasan lagi, oh saya sudah sepuh, usia saya udah 60 tahun, saya tidak mungkin, saya mustahil bisa menghafal Al-Quranul Karim. Itu udah nggak mungkin. Ada yang lagi beralasan, wah, menghafal Al-Quranul Karim itu harus cerdas otaknya. Menghafal Al-Quran itu harus di pondok, harus fokus. Gak bisa kayak saya gini, saya terlalu sibuk, saya gak bisa. Nah ini, jadi orang yang bermental kalah ini senantiasa mendapatkan jalan buntu. Sehingga dia banyak sekali alasannya, banyak sekali alasan-alasan yang dia temukan sehingga menghalangi dia untuk bisa menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian mindset yang kedua adalah mental pemenang. Nah, mental pemenang ini berbeda dengan mental yang pertama. Orang yang bermental pemenang, maka misalnya dia ini sangat sibuk, tapi dia berpikiran, pola pikirnya, saya sibuk, tapi saya akan buktikan saya bisa menghafal Al-Quranul Karim. Saya sibuk, tapi kesibukan saya tidak boleh menghalangi saya dari menghafal Al-Quranul Karim. Luar biasa. Ada lagi, memang saya sadar bahwa usia saya tidak muda lagi, alias sudah tua. Tapi saya akan buktikan saya bisa menghafal Al-Quranul Karim akan lebih cepat daripada anak-anak muda. Ini mentalnya, pola pikirnya, mindsetnya seperti ini. Jadi usia saya tidak boleh menjadi kendala untuk menghafal Al-Quranul Karim. Saya akan buktikan. Nah, seperti itu mentalnya. Ada lagi misalnya, saya tidak harus mondok karena saya sudah punya keluarga, tapi saya buktikan saya bisa menghafal Al-Quranul Karim tanpa mondok. Ini mentalnya gini. Mental pemenang selalu mendapatkan jalan keluar. Dari mental kalah selalu mendapatkan jalan buntu. Tapi mental pemenang ini selalu mendapatkan jalan keluar. Ketika misalnya dia diajak menghafal Al-Quranul Karim, di saat orang-orang lain mengatakan hafal Quran itu harus punya kecerdasan, harus pinter, harus di usia muda, kemudian dia mengatakan enggak, saya akan buktikan saya bisa menghafal Al-Quranul Karim meskipun saya susah menghafal. Gitu. Karena apa? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak saudara kita yang Masya Allah bahkan tidak bisa melihat pun bisa menghafal Al-Quranul Karim 30 juz. Lah kita bisa melihat, coba. Kita bisa melihat dengan normal. Itu saudara kita itu dengan meraba-raba Al-Quran Braille, kemudian
Dia menghafal per ayat, dari ayat ke ayat yang lain, dari surat pindah ke surat yang lain, dan akhirnya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kekurangan indera penglihatan tidak menghalangi mereka dari menghafal Al-Quran. Karena apa? Karena mereka mindsetnya, mentalnya mental pemenang. Ya, Anda sibuk, saya tahu. Tapi lihatlah saudaraku, di sana banyak orang yang jauh lebih sibuk daripada Anda. Jauh lebih sibuk daripada kita, dan dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Anda tidak boleh, kita tidak boleh beralasan kita tidak bisa menghafal Al-Quran 30 juz karena tidak mondok. Karena betapa banyak sekali saudara-saudara kita yang hafal Al-Quranul Karim tanpa mondok. Saya punya teman yang kerjanya adalah nyari ramban, nyari rumput untuk makan sapi dan kambingnya. Tapi pekerjaan mencari rumput ini tidak menghalangi beliau untuk menghafal Al-Quranul Karim. Walaupun beliau sibuk, walaupun beliau tanpa mondok, dan akhirnya beliau bisa membuktikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau bisa menghafal Al-Quranul Karim 30 juz dan bahkan bersanad. Masya Allah. Anda sibuk, di sana jauh ada orang yang lebih sibuk daripada kita tapi hafal Al-Quran. Nah, makanya jangan sampai kita bermental kalah, kemudian kita beralasan kita tidak mampu ini karena kita sibuk, karena usia, karena lingkungan dan lain sebagainya. Abaikan semua itu semua dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, pemilik langit dan bumi yang mempunyai ilmu. Maka Rabbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu, berikan kemudahan kepadaku untuk menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian action, bismillah, mulailah, berjalanlah, hafallah pelan-pelan. Hafal pelan-pelan satu ayat, kemudian rasakan kenikmatannya. Tambah ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, dapat satu surat, lancarkan satu surat, pakai untuk sholat, baca ketika sholat malam. Maka insya Allah kita semua akan ketagihan dengan hafal Al-Quranul Karim. Maka pertanyaannya, kita termasuk orang pertama, mindsetnya mental orang pemenang atau mental orang kalah? Sekian, semoga bermanfaat, dan insya Allah saya yakin antum semua dan semuanya adalah mental pemenang. Di sini kita ketemu, di sini kita belajar, dan semoga mudah-mudahan di akhirat nanti kita ketemu, kita reunian para penghafal Al-Quranul Karim di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintaku tebar kebaikan dan raih kebahagiaan. Allahu akbar.